sampai 12 akan dibacakan oleh salah seorang pendengar. Silakan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lembaga kita memberitahu orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadalah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian kami mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kami menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang kepada dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, jika yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria itu. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka bersama mereka dengan dina melalui jalan lain. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah merenungkan doa Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Temukan dalam batu yang kreatif dalam mewartakan kasihnya kepada sesama. Temukan dalam batu yang kreatif dalam mewartakan kasihnya kepada sesama. Itu tema kita dalam Natal Maaf. Natal adalah karya kreatif Allah. Gimana yang kesimpulan? Karya kreatif tertabung sepanjang sejarah adalah ketika Allah menjadi manusia. Tidak ada dia sekreatif apapun, tidak ada menemani. Itulah kreativitas tertinggi dalam peradaban. Ada banyak cara
dilakukan Allah untuk menolong manusia, tetapi cara terhebat yang dilakukan adalah ketika dia mengorbankan dirinya menjadi manusia di kandang yang paling hina dan rendah. Apa itu kreatif? Lagi kita sekarang berbicara tentang jalan lain, jalan lain, pulang dengan jalan lain, pulang dengan jalan kreatif. Ada berita bahwa gereja-gereja di luar negeri termasuk Belanda menjadi hampir dihilangkan dan menjadi museum karena dia tidak kreatif. Dia tidak berkembang mengikuti zaman. Dia menjadi gereja yang sangat ortodoks. Tidak boleh A, B, dan C sehingga kekuatannya itu membuat para muda meninggalkannya. Kenapa adalah karya kreatif? Pulang dengan jalan lain adalah pertanggungjawaban orang-orang Majus dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu kreatif. Kalau Tuhan kreatif, jalan manapun yang ditunjukkan pasti aman, pasti bebas. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti dalam kelas, itulah kemudian suara saya seperti ini. Dalam perjalanan prosesi dan rekreasi saya beberapa kali berkata secara pribadi. Sebagai seorang layak harus pulang tengah malam karena dia tidak sakit dan istri saya seorang diri di rumah. Tanggung jawab seorang layak harus pulang. Tanggung jawab sebagai teman, saya harus ada dapat pulang berlari karena tidak pula walaupun sudah tidak mungkin. Saya harus ada di lapangan menyelami mereka sebagai bagian dari supporter yang mendukung mereka untuk memperlakukan perempuan. Mereka kalah. Dan saya menulis sebuah tulisan pendek di sini bahwa saya bangga bersama-sama dengan kalian. Kalian itu mereka. Kalian tidak mau kalah. Berapa hal yang saya tulis di sini? Berjam-jam saya harus menjadi balik. 3 jam, 4 jam saya harus menjadi balik di beberapa gereja. Menjadi sekitar kelas. Itu bukan hal yang mudah, sangat panas. Kalau saya bicara sama Tuhan, ini jalan ini. Jalan lain. Menjadi pendeta itu tidak ada penerimaan. Menjadi pendeta itu tidak ada kepada Tuhan. Dan terlompat-lompat seperti orang bodoh. Dan orang banyak. Dan pendeta begitu. Karena bukan itu, bukan dari situ dalam sekitar kelas. Dan lain sebagainya. Kreatif. Kreatif itu apa? Kreatifnya tapi beda. Agar terlambat, di gereja itu juga kreatif dan tidak bagus. Harus kreatifnya itu lebih duluan. Kreatif. Mencoba untuk sedikit tampil beda, tapi tampil beda itu tanggung jawab yang besar. Tahu? Jangan tampil beda, bedanya di lubang hidung dikasih campur dengan lubang telinga. Pikir mau itu pulang dengan cara lain. Allah kita di depan itu kreatif. Kita harus kreatif. Mau lihat bukti waktu kita kreatif. Natal adalah bukti waktu kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu baru tiap hari. Siapa di sini yang mampu melakukan peristiwa itu? Selalu baru berkata setiap hari. Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Besar kasih setiamu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Selalu baru. Kalau kita tidur, kalau bangun besok pagi, masih bergerak di kesalahan menemani orang, itu tidak baru. Yang disebut baru adalah nur dan akhir malam itu juga dan bangun dengan pribadi yang baru. Allah yang kreatif itu tidak pernah mendendam pelanggaran Adam dan Hawa. Tapi kita tidak sekreatif Allah kita. Allah kita begitu kreatif. Saking kreatifnya dia selalu memperbaharui kasihnya setiap waktu. Dulu di sebuah gereja ada seorang anak kecil datang kepada bapaknya. Sama Mama, berikan saya baju putih. Untuk apa? Pokoknya berikan saya butuh baju putih. Makanya bapaknya dan mamanya berusaha mencari baju putih model malaikat. Gaun ditanya. Sekarang sudah dibeli baju ditanya. Dibilang mana? Drama, cowok, artikel, masih malaikat ini. Sampai di gereja dia anaknya kecil ternyata anaknya jadi domba.
beli baju malaikat, anak jadi domba. Tapi kalau kita sudah dihidupi oleh Nabi yang kreatif, maka kita pasti tersinggung dengan hal itu. Kita merasa bahwa apapun anak saya, apapun yang dikerjakan, menjadi bagian apapun, dia pasti akan bagian dari Natal itu sukacita. Natal itu sia-sia. Kalau selesai Natal di Bethlehem, pulang bersikap seperti Herodes, sia-sia. Apakah kita masih ada di poin kamu nanya, bertanya-tanya? Apalagi siapa tadi yang nanya, bertanya-tanya? Jadi bagaimana kalau disebut ini? Kamu nanya, bertanya-tanya. Mereka masih mempertanyakan tentang kelahiran Juru Selamat. Pasti atau tidak pasti? Lebih bahaya lagi Herodes penipuan besar dilakukan Herodes dengan mencoba mengatakan kepada orang Majus, kamu dapat dan kalau saya bisa juga. Ini banyak prank begini dalam jemaat. Ayat terus. Bisa kukatakan di kelas, apa ini, begini. Tapi kalau anu bisa diselesaikan, tapi kali ini setiap tahun begitu. Prank. Bukan yang di prank. Bikinnya panitia yang di prank. Setiap tahun alasan yang sama selalu ada. Tidak pernah tersinggung, tidak pernah tidak bekerja, tidak pernah tidak ada uangnya, selalu tidak punya uang, selalu tidak punya kesempatan, selalu tidak kreatif. Tidak bisa bikin hiasan di rumah, tidak bisa bikin hiasan di gereja, tidak ada dana dan seterusnya, tidak kreatif. Orang-orang yang kreatif, orang yang berpikir bahwa yang ditunggu Tuhan bukan persembahan, bukan uang dan seterusnya, pemilik hidupnya, dan untuk itu dia ada di sana. Natal itu adalah cara yang kreatif. Ini bukan yang baru. Dulu sebagai tanda cinta apa yang diberikan ke orang. Dulu sebagai tanda cinta apa yang diberikan ke orang. Tapi setelah dulu kalau cinta apa, bikin apa sama pesta. Iya. Apa? Ini lagi belum ada orang dengan dia kuat yang harus ini. Tidak ada kali-kali apa dulu. Sabtangan. Sabtangan pohon. Kita harus menemukan cinta yang kreatif. Percuma kita tahu bahwa kreatif. Dia membuktikan identitasnya dengan menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya adalah, dulu kreativitas Anda mengatakan cinta itu sabtan. Hadiah apa kata seperti itu? Oh, bicara saja ini. Dia tidak akan menemukannya. Sabtan. Surat cinta. Nah ini tidak lama. Kalau masih berlenso, kalau ibu sudah berubah ke ungkapan cintanya, masih lenso. Isu, Pak. Isu sekarang. Lebih lagi. Lebih harus kreatif. Seorang suami harus kreatif untuk mengungkapkan cinta kepada istri. Seorang istri harus jadi kreatif untuk mengungkapkan cinta kepada suami. Anak-anak pun demikian. Kita semua harus menjadi orang-orang yang kreatif. Yang tidak kreatif akan ditinggalkan oleh orang. Termasuk yang tidak kreatif, laki-laki tidak kreatif akan ditinggalkan istrinya. Istri yang tidak kreatif akan ditinggalkan suaminya. Itu pasti. Itu kenyataan. Kalau Anda merasa bahwa remuk ngapus remuk, kalau Anda merasa bahwa hidup itu cinta dari dulu sejak ini sampai sekarang masih ragu, masih remuk lagi, kalau masih di bunga mawar sekali-sekali dan lain sebagainya. Kita harus kreatif. Jangan kita lihat, temukan zaman agar orang. Saya berusaha secara pribadi. Kalau melihat orang ulang tahun, selain dari yang ulang tahun di hari-hari itu,
berupaya untuk memberi ucapan selamat. Kenapa? Mungkin bagi kita tidak penting, tapi bagi yang bermanfaat ini sangat penting. Apalagi kalau anak atau ulang tahun, apalagi kalau istri dan ulang tahun, apalagi kalau Yesus ulang tahun. Kita harus lebih kreatif. Kalau anak atau ulang tahun, mau lebih sejuta, tapi waktu Yesus ulang tahun, 35.000 keluar di mata anak-anak tunggu tadi. Yesus ulang tahun ini, oh masih simpan supaya lebih malam. Ini baru videonya. Natal sia-sia karena Anda merasa bahwa Natal itu tempat tagihan. Natal itu belum dipahami sebagai tempat untuk membuktikan kreativitas. Natal itu adalah ungkapan cinta manusia. Bukan yang suruh kita bernatal. Kita yang merayakan Natal, sehingga Natal harus menjadi tempat ucapan, tempat ungkapan kreativitas. Natal kita harus memberikan Natal. Kalau Natal itu kreatif, silakan dengan cara sendiri. Yang berbola silakan berbola. Yang mau paduan suara dan seni lainnya, silakan. Itu yang sebenarnya terjadi. Ulama mereka ketiknya memang misalnya. Jika sini dikatakan pulang dan tetap di dalam Tuhan. Sesudah peristiwa perjumpaan Herodes dengan Yesus, mereka pulang. Tidak ada diceritain. Tidak muncul mereka kamu masih nanya, sudah ada tentang. Tidak. Selesai dia membuat kesempatan kami tentang. Selesai berjumpa dengan Yesus, dia pulang dengan dia dengan benar. Kalau kita terima dengan omongnya, atau bilang tidak. Kalau kami orang Majus, apa kamu? Kalau kami pendeta, jenis apa kamu terima? Kalau kami terima, mau bikin apa pendeta? Dan seterusnya. Majus tidak melakukan itu. Majus membuktikan bahwa bukan hanya bukti, tetapi taat dan setia. Tuhan membuka diri. Itu mengerti bahwa Natal itu adalah ayat pertama. Dan ayat pertama sumber segala inspirasi. Selalu kan setiap hari kita harus membaca yang besar. Membaca dan mengerti. Semua harus dari dalam. Kalau sudah tidur, bangun menjadi berapa? Yang kemarin merupakan mulai dari hari untuk mungkin kita sudah semakin Tuhan